Bawa pelakor ke rumah saat aku berjuang melahirkan di rumah sakit. Kubuat anakku tak akan pernah mengenal siapa ayahnya. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, sedang berjuang melahirkan anak pertama kami, Din, di rumah sakit. Rasa sakit yang tak terbayangkan itu datang bergelombang, mencekam tubuhku setiap kali kontraksi menghampiri. Aku menggenggam tangan perawat yang menemani, berharap ada sedikit ketenangan dari kehadirannya. Tetapi yang lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik itu adalah kenyataan bahwa suamiku, Mas Iwan, tidak kunjung datang. Teleponnya tidak diangkat. Pesanku dibiarkan tanpa balasan. Setiap detik yang berlalu, hatiku semakin berat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ada halangan, pekerjaan atau sesuatu yang membuatnya terlambat. Namun, semakin lama aku berada di ruang bersalin, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang salah. Di luar sana, banyak pasangan yang dengan bahagia menunggu kelahiran anak mereka, dengan suami yang setia di sisi. Tetapi Aku merasa seperti terabaikan. Keheningan yang menyelimuti kamar rumah sakit ini terasa begitu sunyi. Apalagi dengan ponselku yang terus bergetar tanpa ada satupun pesan darinya. Aku berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, tetapi rasa takut dan kecewa menguasai pikiranku. Sudah beberapa kali aku bertanya-tanya dalam hati, apakah ini benar-benar hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Selama beberapa minggu terakhir, aku merasakan ada jarak antara kami, tetapi aku terlalu sibuk dengan kehamilanku untuk terlalu mendalami perasaan itu. Aku mencoba menutup mata pada beberapa sikap anehnya, pada ketidakhadirannya dalam beberapa acara keluarga, pada alasan-alasan yang selalu terdengar dibuat-buat. Tapi, sekarang, di saat aku membutuhkan dirinya lebih dari apapun, dia justru menghilang. Saat kontraksi semakin kuat, aku mulai merasa cemas. Apakah aku akan melahirkan tanpa kehadiran orang yang seharusnya ada di sampingku? Aku tidak tahu berapa lama waktu yang akan berlalu sebelum anak kami, Din, lahir ke dunia ini. Namun, yang aku tahu pasti adalah bahwa aku tidak sendirian, meski Mas Iwan tidak ada. Aku punya perawat-perawat yang bekerja dengan penuh perhatian. Mereka yang memberi dukungan saat aku hampir tak bisa bertahan. Namun, jauh di dalam hatiku, ada luka yang semakin besar. Kenapa Mas Iwan, suamiku, bisa begitu acuh terhadap kami? Aku sudah menunggu begitu lama untuk momen ini, dan sekarang aku merasa seperti telah dipersiapkan untuk menghadapinya sendirian. Saat Din akhirnya lahir ke dunia, dengan air mata yang mengalir dari mataku, ada rasa haru yang mendalam, tapi juga ada rasa kecewa yang tak terbendung. Mungkin aku tidak ingin mengakui, tetapi kenyataan ini mengiris hatiku lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, tapi aku merasa sesuatu yang lebih besar sedang menanti untuk mengungkapkan kebenarannya. Setelah Din lahir dengan selamat, meski dengan rasa sakit yang masih terasa, aku merasa sedikit lega. Namun, lega itu tidak berlangsung lama. Semua kesulitan fisik yang aku rasakan seolah lenyap seketika, tetapi rasa sakit yang datang dari pengkhianatan suamiku justru semakin menguasai diriku. Wajah Din yang mungil dan lucu, yang sudah aku tunggu selama 9 bulan, seakan menjadi pengingat betapa rapuhnya kebahagiaan yang aku anggap sudah lengkap. Aku ingin membiarkan diriku merasakan kebahagiaan menjadi ibu, tapi sebuah pesan yang masuk ke ponselku mengingatkanku pada kenyataan yang jauh lebih pahit. Itu adalah pesan dari Rina, tetanggaku yang selalu tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Tanpa basa-basi, dia langsung mengirimkan pesan yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Din, Mas Iwan bawa cewek ke rumah. Dari tadi siang. Aku terdiam. Sebuah perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuhku, seolah dunia tiba-tiba membeku. Tidak bisa kupercaya apa yang baru saja kubaca. Mas Iwan? Dengan wanita lain? Rina bahkan menambahkan, aku nggak tahu siapa cewek itu, tapi aku lihat mereka tertawa-tawa di sofa kalian. Aku khawatir kalau kamu nggak tahu. Tunggu sebentar. Aku merasa dunia ini seperti berputar terlalu cepat dan aku tidak bisa mengikuti.
Aku memandang wajah Din yang terlelap tidur, dengan rasa haru yang bercampur dengan kesedihan mendalam. Bagaimana bisa suamiku, yang selama ini aku percayai, melakukan hal seperti ini di saat aku berjuang untuk melahirkan anak kami? Tiba-tiba aku merasa sangat sendirian, bahkan lebih sendirian daripada sebelumnya. Aku menatap layar ponselku dalam keheningan, merasa lumpuh oleh kenyataan yang baru saja kuterima. Aku mencoba untuk berpikir jernih, untuk menyusun langkah-langkah yang harus aku ambil. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku bisa merasakan darahku berdesir di bawah kulit. Adrenalin memompa dengan cepat. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tidak ada cara lain untuk mengonfirmasi kebenaran selain dengan bukti yang tak terbantahkan. Aku membuka aplikasi pengawas rumah yang sudah lama aku install untuk mengawasi keadaan rumah saat aku berada di rumah sakit. Dengan penuh ketegangan, aku menekan tombol untuk melihat siaran langsung dari kamera di ruang tamu. Dan apa yang kulihat benar-benar menggetarkan hatiku. Mas Iwan sedang duduk di sofa kami, tertawa mesra dengan seorang perempuan yang tampaknya cukup muda. Mereka tampak sangat dekat, begitu akrab, dan begitu tidak peduli dengan kenyataan bahwa aku, istrinya, sedang berada di rumah sakit melahirkan anak mereka. Aku mematikan aplikasi itu dengan cepat, tetapi gambarnya terus terpampang jelas dalam pikiranku. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang terpecah di dalam diriku, sebuah kenyataan yang sangat sulit untuk diterima. Bagaimana mungkin suamiku melakukan ini padaku, padahal aku sedang bertarung untuk kehidupan anak kami? Aku menatap wajah Din yang sedang tidur dengan tenang, tidak menyadari betapa besar pengkhianatan yang sedang terjadi di luar sana. Aku ingin menangis, tetapi tak ada air mata yang keluar. Aku merasa terlalu hancur, terlalu marah, dan terlalu kecewa untuk menangis. Semua perasaan itu tercampur menjadi satu, membuat hatiku terasa begitu berat. Namun, dalam ketegangan itu, aku juga merasakan sebuah rasa yang lebih kuat, keinginan untuk mengetahui lebih banyak, untuk mencari tahu sejauh mana pengkhianatan ini telah terjadi. Aku harus memastikan semuanya. Aku harus tahu siapa perempuan itu, apa hubungan mereka, dan bagaimana aku bisa melangkah selanjutnya. Rasa marah mulai menguasai diriku, dan aku tahu bahwa langkah pertama adalah mencari bukti. Aku harus mendapatkan segalanya untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa sebuah kesadaran yang datang perlahan. Aku sedang melahirkan anak kami, dan seharusnya menjadi momen paling indah dalam hidupku. Kenapa aku harus menghadapi kenyataan ini, di saat yang seharusnya menjadi kebahagiaan terbesar? Kenapa, Mas Iwan? Kenapa kamu harus mengkhianatiku? Aku meletakkan ponselku dengan tangan yang gemetar, berusaha mengumpulkan kekuatan. Aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku harus tetap tegar. Aku harus bisa menjaga Din, karena dialah yang sekarang menjadi prioritas utamaku. Namun, perasaan terluka itu terlalu dalam, dan meski aku berusaha keras untuk mengabaikannya, aku tahu itu akan terus menghantuiku. Setelah beberapa hari menjalani pemulihan di rumah sakit, aku akhirnya diperbolehkan pulang. Meski tubuhku masih terasa lelah, pikiranku dipenuhi dengan ribuan pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Apa yang akan aku hadapi di rumah? Apa yang harus kulakukan setelah apa yang ku tahu terjadi? Selama perjalanan pulang, aku merasa seolah-olah setiap detik berlalu dengan begitu lambat. Di luar jendela mobil, dunia berjalan normal, tetapi di dalam diriku, dunia terasa hancur. Setibanya di rumah, aku merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Begitu pintu rumah terbuka, aroma familiar yang selalu menenangkan hatiku kini terasa asing. Aku berdiri sejenak di depan pintu, menatap rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih. Tetapi sekarang, rumah ini terasa penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Mas Iwan sudah ada di dalam, tapi perasaan tenang yang biasanya ia berikan kini hilang entah kemana. Saat aku melangkah masuk, aku melihat Mas Iwan sedang duduk di sofa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengangkat wajahnya, seakan melihatku dengan ekspresi yang mencurigakan, mencoba untuk tersenyum, tetapi senyumnya terasa kaku, penuh kepalsuan. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, seolah-olah dia berusaha menutupi sesuatu. Aku bisa melihatnya berusaha keras untuk menunjukkan sikap yang terlihat perhatian, tapi aku tahu, aku bisa merasakannya. Ada jarak yang sangat jauh di antara kami.
"Sayang, kamu sudah pulang," katanya, dengan suara yang terdengar sedikit gugup. Dia berdiri, berjalan mendekat, dan mencoba meraih tanganku, tetapi aku menarik tangan itu dengan cepat. Perasaan terasing yang selama ini aku abaikan kini menjadi sangat nyata. Kenapa dia bisa bertindak seperti tidak ada yang terjadi? Kenapa dia merasa begitu nyaman di sini, di tempat yang selama ini menjadi rumah kita, sementara aku baru saja mengungkapkan pengkhianatannya? "Mas, kamu pikir aku bodoh?" tanyaku, suaraku bergetar, meski aku berusaha keras menahan diri agar tidak menangis. Mas Iwan terdiam, tampak terkejut dengan pertanyaanku. Namun, ekspresinya berubah menjadi cemas, seolah dia tahu aku sudah tahu segalanya. "Din, aku..." Dia mencoba berbicara, tetapi aku tak memberinya kesempatan. "Jangan coba bicara. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri." Aku mengeluarkan ponsel dari tas, membuka aplikasi pengawas rumah, dan menunjukkan padanya rekaman yang kulihat tadi. Gambar Mas Iwan dan perempuan itu, tertawa mesra, saling berpandangan penuh kasih, tanpa peduli bahwa aku sedang melahirkan anak kami di rumah sakit. Aku bisa melihat wajahnya yang kaku, seolah mencoba menghindar dari kenyataan. Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit rasa penyesalan di matanya, tetapi yang kutemukan malah kebingungannya. "Dinda, aku minta maaf. Semua ini..." Mas Iwan mulai berbicara, tapi kata-katanya tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Semua perkataan itu terasa seperti omong kosong, seperti usaha sia-sia untuk membenarkan pengkhianatannya. "Apa kamu masih pikir aku bisa percaya sama kamu?" Aku mulai merasa marah, perasaan yang sangat kuat mengalir dalam diriku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya menambah rasa benci yang sudah mulai tumbuh. "Kau kira aku bodoh? Kau kira aku nggak bisa melihat semuanya? Mas, kamu sadar nggak sih? Kamu tuh bawa perempuan lain ke rumah kita, sementara aku berjuang untuk melahirkan anak kita. Anak yang kau seharusnya sayangi." Mas Iwan tampak kehilangan kata-kata. Aku bisa melihat dia berusaha keras untuk menahan air mata, tetapi aku sudah terlalu terluka untuk merasa kasihan. "Din, aku nggak tahu kenapa aku melakukannya. Aku masih sayang kamu. Ini cuma..." Dia terdiam, seperti mencari alasan yang lebih baik. Tapi aku sudah tidak ingin mendengarnya. "Ini cuma apa, Mas? Hanya masalah sepele. Hanya kebutuhan pribadi yang kamu butuhkan, kan?" Jawabku dengan nada tajam. "Kamu pikir itu nggak akan merusak semuanya? Kamu pikir aku bisa melupakan itu semua begitu saja?" Aku merasakan rasa sesak yang luar biasa di dadaku, seolah seluruh dunia ini jatuh di atas pundakku. Aku merasa seolah tubuhku sendiri tidak sanggup menahan beban emosional ini. Begitu banyak rasa sakit yang mengalir bersamaan. Sakit karena pengkhianatan, sakit karena aku merasa begitu dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pendamping hidupku. Aku menatapnya sekali lagi, mencoba mencari sedikit simpati atau penyesalan, tetapi yang kutemukan hanya rasa cemas yang semakin dalam. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Dinda. Aku menyesal, benar-benar menyesal," katanya dengan suara serak. Tetapi aku tidak bisa mendengarnya lagi. Rasanya sudah terlalu banyak kata-kata kosong yang keluar dari mulutnya. "Kamu sudah mengkhianatiku, Mas," kataku. Suara kali ini hampir tidak terdengar, hampir seperti bisikan. "Dan aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Aku tidak tahu apakah aku masih ingin melanjutkan ini." Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kalinya. Sepertinya aku sudah tidak mengenali Mas Iwan lagi. Dia bukanlah orang yang dulu kucintai, bukan lagi pria yang aku nikahi dengan harapan akan membangun kehidupan bersama. Aku tahu, saat itu, bahwa aku harus membuat keputusan besar. Ini bukan hanya soal dia. Ini tentang aku dan Din, tentang masa depan kami. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini merusak hidup kami. Aku berbalik dan pergi menuju kamar, meninggalkan Mas Iwan yang masih berdiri kebingungan di ruang tamu. Seiring langkahku, aku merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupku dimulai. Babak yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga dengan harapan yang baru. Setelah kejadian yang menghempaskan hidupku itu, aku tak bisa langsung melupakan begitu saja pengkhianatan yang dilakukan oleh Mas Iwan.
Aku merasa terhimpit oleh keraguan dan rasa penasaran yang menggerogoti diriku. Aku tahu, meski aku sudah melihat dengan mataku sendiri bahwa Mas Iwan membawa wanita lain ke rumah kami, masih ada banyak hal yang tidak aku ketahui. Siapa perempuan itu? Bagaimana mereka bisa terjebak dalam hubungan seperti ini? Apakah mereka sudah lama berselingkuh? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, membuatku semakin yakin bahwa aku perlu menggali lebih dalam untuk mendapatkan kebenaran yang lebih jelas. Rina, tetanggaku, telah memberitahu bahwa perempuan itu adalah seorang wanita muda yang mungkin baru saja masuk ke dalam kehidupan Mas Iwan. Namun, aku tidak bisa begitu saja menerima informasi yang masih samar itu. Aku merasa harus mengetahui lebih banyak siapa wanita itu, apa hubungan mereka, dan bagaimana bisa Mas Iwan, yang selama ini kuanggap setia, bisa jatuh dalam jerat perselingkuhan. Untuk itu, aku mulai melakukan penyelidikan sendiri, meskipun aku tahu bahwa semakin dalam aku menggali, semakin banyak luka yang akan terbuka. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang siapa Siska, wanita yang terlihat begitu akrab dengan Mas Iwan di rumah kami. Dengan sedikit bantuan dari beberapa teman Mas Iwan di kantor, aku berhasil mengetahui bahwa Siska adalah mantan pacar Mas Iwan, seorang perempuan yang ternyata bekerja di kantor yang sama dengan suamiku. Mereka sudah lama kenal, bahkan sebelum kami menikah, dan Siska bukanlah wajah baru dalam hidup Mas Iwan. Mereka dulu memiliki hubungan yang cukup serius sebelum Mas Iwan memilih untuk menikah denganku. Namun, yang membuatku terkejut adalah kenyataan bahwa hubungan mereka tidak sepenuhnya berakhir setelah kami menikah. Rupanya, mereka masih menjalin hubungan, meskipun tidak terlihat di depan banyak orang. Mas Iwan dan Siska berusaha menyembunyikan kedekatan mereka dengan sangat hati-hati, tetapi aku mulai menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka sering bertemu diam-diam. Dari tagihan-tagihan hotel yang mereka sembunyikan, hingga pesan-pesan yang ternyata masih terus berlanjut meski kami sudah menikah. Mas Iwan mungkin berpikir bahwa aku tidak akan pernah tahu, tetapi aku mulai mengumpulkan potongan-potongan teka-teki itu, hingga akhirnya gambaran lengkap tentang perselingkuhan mereka terbuka dengan sendirinya. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Mas Iwan tidak hanya memilih untuk kembali ke dalam pelukan wanita yang pernah dia tinggalkan, tetapi dia juga berani melakukan hal itu dengan sangat terbuka, seolah-olah aku tidak ada artinya dalam hidupnya lagi. Aku merasa seperti seorang wanita yang telah dipermainkan begitu saja, terjebak dalam kebohongan yang bahkan tidak bisa lagi aku ingat sejak kapan dimulai. Selama ini aku pikir aku tahu siapa Mas Iwan sebenarnya. Tapi ternyata aku hanya mengenal bayangannya saja. Aku mencoba untuk menenangkan diri, tetapi semakin aku menggali, semakin dalam luka ini terasa. Aku merasa seperti aku tidak lagi mengenali orang yang tidur di sampingku selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan semua ini tanpa sedikit pun rasa penyesalan? Siska, yang aku tahu adalah wanita yang Mas Iwan pilih saat dia merasa bosan dengan kehidupannya bersama aku, ternyata bukan sekadar orang biasa dalam hidupnya. Siska adalah orang yang telah merusak kepercayaanku, dan lebih dari itu, dia adalah pengingat betapa rapuhnya hubungan yang aku anggap akan bertahan selamanya. Sisa-sisa perasaan marah yang sebelumnya sempat kubendung mulai meluap. Aku merasa dikhianati lebih dari yang pernah aku bayangkan. Aku mulai merasa cemas, gelisah, dan semakin sulit untuk bertahan. Aku tidak tahu bagaimana lagi aku bisa berbicara dengan Mas Iwan. Setiap kata darinya terasa seperti racun yang menyusup dalam tubuhku. Aku ingin sekali tahu alasan di balik semua ini, tetapi aku juga takut jawaban yang akan aku dapatkan hanya akan menambah luka yang lebih dalam. Namun, satu hal yang aku tahu pasti adalah bahwa aku harus melangkah maju, meskipun sulit. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Aku harus berjuang untuk diri sendiri dan anakku, Din, yang kini menjadi segalanya bagiku. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban dalam kisah ini. Siska mungkin menjadi bagian dari kehidupan Mas Iwan, tetapi aku tidak akan membiarkan dia merusak hidupku lebih jauh lagi. Aku harus mengambil kendali atas hidupku kembali, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk masa depan Din. Dengan setiap langkah yang kutempuh untuk mencari tahu lebih banyak, aku merasa semakin yakin bahwa aku tidak bisa lagi tinggal dalam kebohongan yang sudah terlalu lama menutup mata hati dan pikiranku. Kini, aku tahu siapa Siska sebenarnya, dan aku akan menghadapi kenyataan itu,
Meskipun itu berarti aku harus menanggung lebih banyak luka lagi. Setelah aku mengetahui siapa sebenarnya Siska dan bagaimana hubungan mereka yang sudah berjalan lama, rasanya hatiku semakin terkoyak. Semakin banyak bukti yang aku temukan, semakin jelas bahwa Mas Iwan tidak hanya sekali atau dua kali terjatuh dalam pengkhianatan ini, tetapi sudah menjadikannya sebuah kebiasaan yang tersembunyi rapat-rapat di balik senyumnya yang seakan penuh cinta. Dan lebih sakit lagi adalah kenyataan bahwa aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di belakangku. Bahwa selama ini aku hidup dengan sebuah ilusi yang aku buat sendiri. Percaya bahwa hubungan kami adalah sebuah kesepakatan yang suci. Kini semua itu hancur. Dan aku tahu bahwa aku harus menghadapi kenyataan yang lebih buruk. Mas Iwan harus menghadapiku dengan pengakuannya. Aku tidak tahu lagi apa yang aku rasakan. Amarah? Kecewa? Patah hati? Semuanya bercampur aduk menjadi satu. Aku tahu, jika aku bertemu dengannya dan berhadapan langsung, aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku harus mendengar pengakuan dari mulutnya sendiri, dan aku ingin dia tahu betapa hancurnya aku karena pengkhianatannya. Malam itu, aku memutuskan untuk menemuinya. Dia tahu bahwa aku sudah tahu semuanya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Mas Iwan duduk di ruang tamu. Tampak seperti orang yang sangat gelisah. Aku bisa melihatnya mencoba untuk mengumpulkan kata-kata, tetapi dia jelas tahu bahwa ini adalah saat di mana segala kebohongan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun akan terbongkar. Aku berdiri di depan pintunya, menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menunggu dia untuk mengaku. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, dan akhirnya, Mas Iwan memecah keheningan itu. "Din, aku tahu ini berat," kata Mas Iwan, suaranya serak dan penuh penyesalan. Dia berdiri dan mendekatiku, mencoba menggenggam tanganku, tetapi aku dengan tegas menghindari sentuhannya. Aku menatap matanya, berharap menemukan sedikit rasa bersalah, sedikit penyesalan di sana, tetapi tidak ada yang kulihat selain kebingungannya sendiri. "Din," dia mulai lagi, "aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semua ini. Aku salah, aku tahu. Tapi kamu harus percaya, aku masih sayang kamu." Tertawa kecil meluncur dari bibirku, tetapi itu bukanlah tawa yang hangat. Itu adalah tawa yang penuh dengan kepahitan. "Mas, itu tidak ada artinya lagi," kataku, suaraku bergetar, tapi aku berusaha keras untuk tetap tenang. "Kamu masih sayang aku? Setelah semua yang kamu lakukan? Kamu pikir aku akan percaya itu?" Mas Iwan tampak bingung, mencoba meraih kembali sedikit kendali. Aku cuma butuh variasi, Din. Aku cuma butuh sesuatu yang berbeda," katanya dengan suara lebih rendah, seolah-olah dia mencari alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. "Ini bukan berarti aku nggak sayang kamu. Aku hanya..." "Apa?" seruku, hampir tidak bisa menahan marah. "Apa kamu baru sadar setelah aku melahirkan anak kita? Apa kamu baru merasa membutuhkan sesuatu yang berbeda saat aku sedang berjuang mengandung dan melahirkan anak kita, Mas Iwan?" Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Rasanya seperti semua perasaan sakit yang selama ini aku pendam akhirnya meledak. "Kamu tahu apa yang lebih buruk daripada pengkhianatan, Mas? Ketika kamu mengkhianati aku di saat aku harusnya merasa paling aman, di saat aku memberimu segala yang aku miliki. Dan kamu memilih untuk mencari kepuasan di luar sana, dengan perempuan yang bahkan sudah lama ada dalam hidupmu. Aku benar-benar nggak mengerti. Apakah semua ini tidak berarti apa-apa bagimu?" Mas Iwan terdiam, wajahnya penuh dengan penyesalan. Aku tahu dia merasa cemas, takut akan reaksi yang akan kutunjukkan, tetapi sejujurnya, aku tidak lagi peduli dengan rasa takutnya. Aku hanya ingin mendengar kata-kata dari mulutnya. Kata-kata yang seharusnya datang sejak lama. "Dinda, aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu bodoh," katanya akhirnya, suaranya serak. "Aku terlalu banyak memikirkan diriku sendiri, dan aku sangat menyesal. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana lagi untuk memperbaiki semuanya." Aku bisa merasakan kepedihan dalam suaranya, namun itu tidak cukup untuk mengubah apa yang sudah terjadi. "Menyesal?" jawabku dengan nada yang hampir tidak terdengar. "Kamu hanya menyesal karena sekarang kamu ketahuan, Mas. Kamu tidak menyesal telah merusak hidup kita, merusak keluarga kita. Kamu menyesal karena aku sekarang tahu semuanya." Dia menundukkan kepalanya,
seakan mencoba menyembunyikan wajah penuh penyesalannya. Aku sangat bodoh, Din. Aku tahu aku sudah melukai kamu, dan aku akan menerima konsekuensinya. Sakitnya bukan hanya datang dari kata-katanya, tetapi juga dari kenyataan bahwa dia sudah terlalu jauh dalam kebohongan ini. Aku sudah tidak bisa lagi melihatnya sebagai suami yang aku kenal. Aku tidak bisa lagi mempercayainya, dan yang lebih penting, aku tidak bisa lagi melanjutkan hubungan yang sudah penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Aku sudah tidak bisa lagi, Mas, kataku. Kali ini suaraku lebih tegas. Kamu sudah menghancurkan segalanya, dan aku tidak bisa mempercayai kamu lagi. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, tapi aku sudah tidak bisa bertahan. Mas Iwan terpaku, wajahnya memucat seiring kata-kataku yang semakin menguat. Dia mencoba untuk berkata sesuatu lagi, tetapi aku sudah tidak ingin mendengarnya. Semua yang dia katakan hanya untuk menutupi kenyataan yang sudah terlalu jelas. Pengkhianatan itu sudah terjadi, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Aku ingin kita cerai, Mas. Aku sudah tidak bisa lagi. Kata-kataku begitu pasti, begitu tegas, meskipun hatiku terasa berat. Aku tahu ini adalah keputusan yang sulit, tetapi tidak ada jalan lain. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan yang sama sekali tidak pantas untukku. Dia mencoba mendekat, mencoba menjelaskan lagi semua alasan yang tidak pernah bisa aku terima. Din, aku tahu ini sulit, tapi aku masih ingin kita berjuang. Aku ingin kita kembali bersama. Aku ingin memperbaikinya. Aku menatapnya dengan dingin. Tak ada lagi yang bisa membuatku berubah pikiran. Mas, kita sudah terlalu jauh. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kamu telah merusak segalanya. Dan aku sudah tidak bisa mempercayai kamu lagi. Kita sudah tidak bisa kembali seperti semula. Jawabku dengan suara yang lebih rendah, tetapi penuh ketegasan. Aku harus pergi. Ini keputusan yang sudah aku buat. Mas Iwan terdiam sejenak. Wajahnya tampak seperti kehilangan arah. Dia mencoba meraih tanganku lagi, tetapi aku dengan tegas menarik tanganku dan berdiri. Din, tolong jangan pergi. Kita bisa mulai dari awal. Kita bisa coba lagi, katanya, suaranya penuh dengan harapan yang kosong. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Rasanya hatiku begitu beku saat itu. Tidak, Mas. Semua sudah berakhir. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Aku sudah tidak bisa lagi mempercayai kamu. Ada keheningan yang begitu lama setelah kata-kataku itu. Keheningan yang terasa seperti 1000 tahun. Aku bisa melihat Mas Iwan mulai menangis. Tetapi aku tidak merasa apapun. Air matanya tidak mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Aku merasa hampa, kosong, dan tak ada lagi yang bisa mengubah keputusan yang sudah bulat dalam pikiranku. Aku mulai mengemas barang-barangku, dengan langkah yang pasti meskipun hati ini terasa begitu berat. Melihat semua kenangan indah yang pernah ada antara kami terbungkus dalam koper-koper kecil ini, aku merasa seperti seorang wanita yang sedang menutup lembaran hidupnya yang lama, yang penuh dengan kebahagiaan palsu. Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi kepingan-kepingan yang tidak bisa lagi disatukan. Din yang sedang tidur di kamar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, bahwa aku akan membawanya pergi jauh dari semua ini, jauh dari ayahnya yang telah mengecewakannya. Aku memandang wajah kecil Din yang tampak tenang, dan aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Meskipun terasa berat, meskipun aku merasa seperti akan kehilangan segala-galanya, aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan Din tumbuh dalam lingkungan yang rusak oleh pengkhianatan dan ketidakjujuran. Mas Iwan tidak berhenti memohon, tetapi aku sudah terlalu lelah mendengarkan kata-katanya. Aku mengemas barang-barang kami dan pergi tanpa menoleh lagi. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan untuk mengubah pikiranku. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam pernikahan yang telah hilang maknanya. Saat aku berjalan keluar dari pintu rumah kami, aku merasa seolah-olah aku sedang meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, bagaimana aku akan menjalani hidup seorang diri bersama Din. Namun, satu hal yang aku tahu pasti, aku akan berjuang untuk kami berdua. Aku akan membesarkan Din dengan penuh cinta dan perhatian, tanpa ada gangguan dari pengkhianatan masa lalu. Hidupku sekarang adalah milikku,
dan aku berhak menentukan jalan yang akan kuambil. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan Mas Iwan menghancurkan masa depan kami. Dan aku tidak akan pernah lagi memberi kesempatan bagi seseorang untuk merusak kebahagiaan kami. Setelah keputusan untuk berpisah dengan Mas Iwan, hidupku tidak langsung menjadi lebih mudah. Justru, kenyataan bahwa aku harus memulai semuanya dari awal membawa tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Aku harus menjadi ibu, ayah, dan segala sesuatunya bagi Din. Namun, yang lebih berat dari semua itu adalah kenyataan bahwa Mas Iwan tidak bisa begitu saja melepaskan Din. Ketika aku mengajukan perceraian, aku tahu bahwa pertempuran yang lebih besar akan datang, pertarungan untuk hak asuh anak kami. Mas Iwan, yang selama ini merasa memiliki kendali atas hidup kami, tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja tanpa perlawanan. Dia merasa berhak atas anak kami, meskipun telah mengkhianatiku. Ketika surat cerai akhirnya sampai ke tangannya, aku bisa melihat ekspresi marah dan kebingungannya yang begitu jelas. Tidak ada lagi rasa penyesalan yang sempat ia tunjukkan sebelumnya. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa dia kehilangan bukan hanya aku, tetapi juga anaknya. Ketika aku menerima panggilan darinya untuk pertama kalinya setelah perceraian dimulai, suaranya begitu tegas, bahkan cenderung mengancam. Aku tidak akan membiarkan kamu membawa Din tanpa perlawanan, Dinda. Dia juga anakku, katanya, dan aku bisa merasakan kekesalan yang menyertai kata-katanya. Namun, aku tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirinya. Mas Iwan merasa seolah-olah seluruh dunianya telah runtuh, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia akan kehilangan kendali atas bagian terbesar dalam hidupnya, anak kami. Pertarungan untuk hak asuh dimulai dengan sengit. Mas Iwan mempekerjakan pengacara terbaik yang dia bisa dapatkan, berusaha meyakinkan pengadilan bahwa dia memiliki hak untuk membesarkan Din, bahwa aku bukanlah pilihan yang tepat sebagai ibu tunggal. Dia mencoba menggambarkan diriku sebagai ibu yang tidak stabil secara emosional dan tidak mampu memberikan lingkungan yang baik untuk Din. Padahal sebenarnya dialah yang sudah merusak segala sesuatu dengan tindakannya sendiri. Pengacara Mas Iwan juga tidak segan-segan memainkan segala cara untuk memutarbalikkan fakta, mencoba membuat diriku terlihat seperti pihak yang tidak cocok menjadi ibu dari anak kami. Mereka mencari-cari celah untuk memperlemah posisiku di hadapan hakim, mencoba meragukan kemampuanku sebagai seorang ibu yang bisa membesarkan Din dengan baik. Namun, aku tidak tinggal diam. Aku tahu bahwa aku harus bersikap lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Aku menggali setiap bukti yang bisa mendukung posisiku di pengadilan. Dengan bantuan beberapa teman yang setia, aku berhasil mengumpulkan rekaman percakapan yang memperlihatkan betapa seriusnya perselingkuhan Mas Iwan dengan Siska. Aku juga menemukan bukti-bukti lainnya, seperti foto-foto dan tagihan-tagihan hotel yang mengungkapkan betapa seringnya mereka berhubungan meskipun aku berada di rumah sakit atau dalam keadaan sakit. Aku merasa seperti berada di dalam sebuah pertempuran yang sangat tidak adil. Namun di sisi lain, aku tahu bahwa aku harus bertarung untuk masa depan Din. Tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anakku yang baru saja lahir ke dunia ini, yang kini menjadi satu-satunya alasan aku bisa terus bertahan. Hari persidangan itu tiba, dan aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku tahu bahwa ini adalah hari yang menentukan, hari di mana hakim akan memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas Din. Mas Iwan datang dengan wajah yang dingin dan penuh perhitungan, sementara aku hanya bisa duduk di sana, berusaha untuk tetap tenang meskipun segala emosi dan rasa sakit ini menggelora di dalam diriku. Hakim mulai memeriksa semua bukti yang ada di depan kami, dan aku tahu bahwa ini adalah titik di mana semua keputusan hidupku akan ditentukan. Aku hanya bisa berharap bahwa kebenaran akan terungkap, bahwa pengadilan akan melihat siapa yang benar-benar pantas membesarkan Din, bukan berdasarkan siapa yang lebih pintar berargumen. Selama proses sidang, Mas Iwan semakin tampak seperti seorang pria yang terpojok. Pengacaranya berusaha keras untuk menyerang karakterku, tetapi setiap bukti yang aku ajukan tentang kebohongan dan pengkhianatannya membuatnya terlihat semakin tidak pantas untuk mendapatkan hak asuh anak kami. Aku bahkan sempat melihat Mas Iwan menundukkan kepalanya ketika bukti-bukti tentang perselingkuhannya dibuka di depan hakim. Wajahnya memerah, dan aku bisa merasakan rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. Aku merasa sedikit lega, meskipun hatiku tetap terpuruk oleh kenyataan bahwa kami harus melewati semua ini. Di sisi lain,
Aku juga merasa sangat dihargai oleh bukti-bukti yang aku miliki. Semua rekaman percakapan mesra mereka, foto-foto yang menunjukkan ketidakhadiran Mas Iwan dalam kehidupan kami, dan bukti lain tentang bagaimana dia lebih memilih untuk bersenang-senang dengan Siska daripada mendampingi aku ketika aku membutuhkan dukungannya. Semua itu menjadi senjata yang sangat ampuh di pengadilan. Aku tahu bahwa meskipun banyak yang bisa dikatakan oleh Mas Iwan dan pengacaranya, mereka tidak bisa mengubah kenyataan bahwa dia telah gagal sebagai seorang suami, dan bahkan lebih buruk lagi, dia telah gagal sebagai seorang ayah. Setelah beberapa jam penuh ketegangan, hakim akhirnya membuat keputusan. Hakim memutuskan bahwa aku berhak mendapatkan hak asuh atas Din. Mas Iwan memang berhak untuk mengunjungi Din, tetapi dia tidak dapat memiliki hak asuh penuh atas anak kami. Meskipun ini adalah kemenangan besar bagiku, rasa lega itu datang dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa seperti beban yang begitu berat telah terangkat, tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuanganku. Mas Iwan masih bisa mencoba untuk membuat hidup kami semakin sulit. Namun, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tahu bahwa meskipun aku memenangkan hak asuh Din, perjuangan ini belum berakhir. Aku masih harus membesarkan Din sendirian, menghadapi tantangan hidup yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setidaknya, aku merasa bahwa aku telah memenangkan satu pertempuran besar dalam hidupku, pertarungan untuk masa depan anakku. Din tidak akan pernah mengenal ayahnya yang pengkhianat itu, dan aku akan memastikan bahwa dia tumbuh dalam cinta dan kasih sayang yang sejati. Setelah sidang hak asuh yang menguras emosi dan energi, aku merasa ada angin segar yang mulai berhembus dalam hidupku. Meskipun aku masih sering merasa lelah dan tertekan, ada harapan baru yang muncul. Kemenangan dalam pertempuran hak asuh bukan hanya soal mendapat legalitas bahwa aku berhak atas Din, tapi lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik, hidup yang tidak terikat pada masa lalu dan semua pengkhianatan yang pernah aku alami. Kami berdua, Din dan aku, kini bisa memulai lembaran baru, jauh dari bayang-bayang Mas Iwan dan segala kebohongan yang telah merusak hidup kami. Din, dengan matanya yang besar dan wajah polosnya, adalah semangatku untuk terus melangkah. Setiap tawa dan tangisan kecilnya mengingatkanku bahwa aku masih memiliki alasan untuk bangkit dan melawan segala rintangan hidup. Pada saat itu, aku menyadari bahwa meskipun perjalanan kami penuh dengan kesulitan dan pengkhianatan, ada begitu banyak hal indah yang harus aku perjuangkan, dan salah satunya adalah kebahagiaan Din. Dia tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya, dia hanya tahu bahwa ibunya selalu ada di sampingnya, memberinya cinta dan perhatian yang tak terhingga. Itu cukup bagiku, cukup untuk memberi arti pada hidupku yang sebelumnya terasa kosong dan penuh dengan kesedihan. Setelah perceraian, aku memutuskan untuk pindah ke kota lain. Aku merasa ini adalah keputusan terbaik bagi kami. Kota yang lebih kecil, dengan udara yang lebih segar dan jauh dari kenangan buruk yang mengikat kami dengan Mas Iwan. Aku tahu bahwa hidup di kota yang sama dengan Mas Iwan hanya akan membuatku terus teringat pada pengkhianatannya. Aku ingin memberikan Din kehidupan yang lebih tenang, jauh dari tekanan dan konflik yang sudah cukup dia lihat. Kami pindah ke sebuah apartemen kecil yang nyaman, dengan pemandangan taman yang luas di luar jendela. Meskipun tidak mewah, tempat itu memberi rasa aman dan nyaman, sebuah tempat di mana aku bisa mulai membangun masa depan yang lebih baik untuk kami berdua. Membiasakan diri di lingkungan baru memang tidak mudah. Aku harus beradaptasi dengan pekerjaan baru, mengenal tetangga, dan belajar bagaimana menjalani hidup tanpa ada seseorang yang selalu ada di sebelahku untuk berbagi beban. Awalnya, aku merasa sangat sendirian. Meskipun ada teman-teman yang menguatkan, perasaan kesepian tetap datang begitu saja. Terkadang aku merasa sangat tertekan, seperti ada banyak beban yang harus aku pikul sendirian. Namun, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku harus terus berjuang, karena tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan kami selain diriku sendiri. Din membutuhkan ibunya yang kuat, yang bisa memberi teladan yang baik meski hidup penuh tantangan. Aku mulai bekerja sebagai seorang desainer interior di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaan itu tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberi ruang bagi kreativitas dan membantuku untuk melupakan beberapa saat dari kehidupan yang penuh dengan emosi. Setiap hari aku berusaha untuk tidak membiarkan kesedihan atau kekesalan menguasai pikiranku. Dengan fokus pada pekerjaan dan membesarkan Din, aku mulai merasa sedikit lebih hidup.
Setiap kali aku melihat senyum Din yang cerah dan gelak tawa kecilnya saat bermain, hatiku terasa lebih ringan. Dia adalah alasan utama aku untuk terus maju, untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi kebahagiaan yang seharusnya kami nikmati. Kehidupan baru ini memang bukan tanpa tantangan. Setiap kali aku harus menghadapi tantangan baru, aku merasa sedikit cemas. Seperti setiap keputusan yang aku ambil bisa berpengaruh besar terhadap masa depan kami. Tapi meskipun demikian, aku mulai merasa lebih percaya diri. Aku belajar untuk mengandalkan diriku sendiri, untuk tidak lagi mengharapkan bantuan dari orang lain, terutama Mas Iwan. Kehilangan suami yang begitu aku percayai memang menguras segalanya. Tetapi akhirnya aku menyadari bahwa aku lebih kuat daripada yang pernah aku bayangkan. Aku tak lagi tergantung pada siapapun. Dan aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku bisa menghadapinya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Meskipun masih ada rasa rindu terhadap keluarga yang hancur, terhadap masa lalu yang penuh dengan kenangan indah yang kini sudah tiada, aku mulai merasakan kedamaian yang lebih besar. Din tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Meskipun dia belum sepenuhnya mengerti tentang perceraian kami, aku bisa melihat bagaimana dia berkembang dengan bahagia, jauh dari ketegangan yang dulu ada dalam rumah tangga kami. Aku merasa bangga melihatnya tumbuh menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu, yang selalu senang bermain dan belajar hal-hal baru. Melihat Din tumbuh bahagia adalah hadiah terbesar dalam hidupku, jauh lebih berharga dari apapun yang pernah aku impikan sebelumnya. Aku berusaha keras untuk menciptakan suasana yang penuh cinta di rumah kami, meskipun itu berarti aku harus menghadapi tantangan baru yang tak terduga. Aku tidak ingin Din merasa kurang karena tidak memiliki ayah. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun kami hanya berdua, aku akan selalu ada untuknya. Cinta seorang ibu bisa menggantikan banyak hal yang mungkin hilang, dan aku ingin memastikan bahwa Din merasa dicintai dan dihargai setiap saat. Aku juga mulai lebih sering berinteraksi dengan tetangga dan membuat lebih banyak teman. Kehidupan sosial yang lebih aktif sedikit banyak mengurangi rasa kesepian yang pernah begitu mendalam. Di luar rumah, aku mulai kembali percaya pada diriku sendiri. Aku menikmati waktu-waktu sendiri, tanpa merasa terbebani oleh masalah orang lain. Tanpa Mas Iwan, aku merasakan kebebasan yang selama ini terasa terhalang. Kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, untuk mengambil keputusan yang hanya berdasarkan pada keinginan dan kebahagiaanku, bukan lagi terpaksa mengikuti keputusan orang lain. Ini adalah fase baru dalam hidupku. Fase di mana aku bisa menikmati setiap detik tanpa merasa terbelenggu oleh masa lalu yang penuh luka. Kami, Din dan aku, kini menjalani hidup baru dengan harapan yang lebih besar dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu memiliki satu sama lain. 2 tahun aku sudah mencoba melupakan segala yang terjadi, membangun dinding untuk melindungi hatiku dari segala kenangan buruk yang ada. Namun, aku tahu bahwa hal tersebut tidak akan mudah. Setiap kali melihat anak-anak lain yang memiliki ayah yang penuh kasih sayang, rasa sakit itu datang kembali. Din tidak pernah mengerti kenapa ayahnya tidak ada di sampingnya. Aku berusaha menjelaskan dengan cara yang sederhana, tetapi aku bisa merasakan, di balik senyum cerianya, ada kerinduan yang mendalam. Itu adalah luka yang tidak pernah bisa aku sembuhkan, tetapi aku bertekad untuk memberinya kasih sayang yang lebih besar dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Hingga suatu hari, tiba-tiba aku mendapat telepon yang tak terduga. Nomor yang muncul di layar ponselku adalah nomor yang sangat aku kenal. Mas Iwan. Awalnya aku ragu untuk menjawabnya. Hati kecilku masih menahan sakit dari semua yang telah terjadi. Namun, aku tahu aku tidak bisa menghindar selamanya. Dengan perasaan campur aduk, aku akhirnya menekan tombol jawab dan mendengarkan suara Mas Iwan yang terdengar agak terburu-buru dan penuh penyesalan. Dinda, ini aku, Iwan. Suaranya terdengar gemetar, berbeda dengan suara percaya dirinya yang selalu terdengar di masa lalu. Aku ingin bicara tentang Din. Aku tahu aku banyak salah, tapi aku ingin bertemu dengannya. Aku terdiam sejenak, merasakan campuran perasaan antara marah, kecewa, dan sedikit kaget. Setelah semua yang telah terjadi, setelah segala pengkhianatan yang telah dia lakukan, aku tidak tahu bagaimana harus merespons permintaan itu. Mas Iwan tidak layak mendapatkan kesempatan untuk masuk kembali ke dalam hidup kami begitu saja. Bagaimana mungkin dia, setelah semua yang telah dia lakukan, tiba-tiba muncul dan mengklaim bahwa dia ingin bertemu dengan Din?
Untuk apa? Apa tujuannya? Namun, aku juga menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus menghindari kenyataan bahwa dia adalah ayah dari Din. Meskipun aku sudah memutuskan bahwa Din akan tumbuh tanpa pengaruh buruk darinya, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mengontrol semua hal dalam hidup anakku. Din mungkin suatu saat ingin bertemu dengan ayahnya, dan aku tidak bisa menahan atau menghalangi hal itu selamanya. Aku hanya bisa memastikan bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu tahu betapa aku mencintainya dan akan selalu melindunginya. Aku memutuskan untuk memberi Mas Iwan kesempatan, tetapi dengan syarat yang sangat jelas. Aku memberitahunya bahwa jika dia ingin bertemu dengan Din, dia harus melakukannya dengan cara yang benar, tidak terburu-buru, dan harus dilakukan dengan pengawasan. Aku juga memberitahu bahwa aku tidak akan mentolerir kebohongan atau pengkhianatan lainnya. Jika kau benar-benar ingin bertemu Din, kau harus datang dengan niat yang baik dan bukannya untuk membalikan keadaan atau mencari perhatian. Aku akan mengizinkan pertemuan itu, tetapi hanya sekali, kataku tegas. Mas Iwan tampak terkejut mendengar jawabanku yang begitu dingin dan penuh batasan. Dia menghela napas panjang, dan aku bisa mendengar rasa kecewa dalam suaranya. Namun, dia tidak membantah. Aku mengerti, katanya pelan. Aku hanya ingin meminta maaf pada Din. Aku tahu aku sudah banyak salah, dan aku berharap bisa memperbaiki sedikit dari semuanya. Hari itu, aku merasa seperti dihadapkan pada dilema yang besar. Di satu sisi, aku tahu bahwa Mas Iwan tidak layak mendapatkan kesempatan untuk bertemu Din setelah segala pengkhianatannya. Namun, di sisi lain, aku juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa Din mungkin suatu saat ingin tahu tentang ayahnya, dan aku tidak ingin menjadi orang yang menutup kemungkinan itu untuknya. Kami mengatur waktu dan tempat yang netral untuk pertemuan itu, di sebuah kafe yang tenang, jauh dari rumah dan jauh dari kenangan buruk. Ketika hari itu tiba, aku merasa sangat cemas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana pertemuan itu akan berlangsung. Aku hanya tahu bahwa aku harus tetap mengendalikan keadaan, bahwa aku harus melindungi Din dan memastikan bahwa pertemuan ini tidak akan membawa dampak buruk bagi dirinya. Mas Iwan datang tepat waktu, mengenakan pakaian yang rapi, dan wajahnya tampak lebih tua dan lelah dari yang kuingat. Meskipun dia berusaha tersenyum, aku bisa melihat bahwa ada rasa bersalah yang begitu jelas di matanya. Ketika aku mengantar Din masuk ke dalam kafe, aku bisa melihat bagaimana wajah Mas Iwan berubah. Matanya berbinar, tetapi aku juga bisa melihat kehangatan yang bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Din, yang masih sangat kecil dan tidak mengerti banyak hal, hanya memandang Mas Iwan dengan tatapan polos, tidak tahu siapa lelaki di depannya itu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memerhatikan Mas Iwan dengan rasa ingin tahu yang khas seorang anak kecil. Aku duduk di samping mereka, menjaga jarak, tetapi tetap mengawasi pertemuan itu dengan seksama. Mas Iwan terlihat bingung dan agak tertekan. Mungkin dia berharap lebih banyak, mungkin dia ingin mendengar anaknya memanggilnya ayah, atau mungkin dia ingin mendapatkan pengakuan dan maaf yang selama ini tidak dia dapatkan. Namun, saat Din hanya memandangnya tanpa berkata-kata, aku bisa melihat betapa terlambatnya penyesalan itu datang. Aku tahu bahwa Mas Iwan tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan dalam pertemuan itu. Din tidak tahu siapa dia. Dan itu adalah bukti dari pengkhianatannya sendiri, bahwa ia telah memilih untuk tidak ada dalam kehidupan anaknya. Dan sekarang, saat semuanya terlambat, dia datang hanya untuk mencari maaf yang tidak akan pernah diberikan begitu saja. Aku menyesal, Dinda, kata Mas Iwan dengan suara serak. Aku tahu ini terlalu terlambat, tapi aku ingin Din tahu bahwa aku selalu mencintainya, bahkan jika aku tidak bisa menjadi ayah yang baik untuknya. Aku hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Aku tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah terakhir dalam babak kehidupan kami yang buruk, dan setelah ini, aku harus memastikan bahwa aku dan Din bisa terus melangkah tanpa beban. Kami akan melanjutkan hidup kami, tanpa menoleh lagi ke belakang. Meskipun kehidupan kami, Din dan aku, mulai menemukan jalannya kembali, Mas Iwan sepertinya terus terjebak dalam lingkaran kebohongan dan penyesalan yang tak pernah berhenti. Setiap kali aku mendengar kabar darinya, entah itu dari teman-teman lama atau tetangga yang masih berhubungan dengan dia, selalu ada cerita tentang betapa buruknya keadaan hidupnya sekarang. Karma memang datang dengan cara yang tak terduga, dan sepertinya, Mas Iwan mulai merasakannya dengan sangat nyata.
Aku tidak merasa puas melihat dia menderita. Tetapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah konsekuensi dari semua pilihan buruk yang dia buat. Dia yang memilih jalan perselingkuhan, mengabaikan keluarga, dan merusak segalanya, kini harus menanggung harga yang sangat mahal. Awalnya, kabar pertama yang aku dengar adalah tentang pemecatannya. Dia dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja selama bertahun-tahun. Semua orang yang mengenalnya tahu bahwa Mas Iwan memiliki posisi yang cukup baik, bahkan bisa dibilang cukup mapan dengan pekerjaan dan jabatan yang dia miliki. Namun, seperti halnya kebohongan yang tak bisa disembunyikan selamanya, perselingkuhannya dengan Siska akhirnya terbongkar. Tidak hanya itu, Siska ternyata juga terlibat dalam beberapa tindakan yang merugikan perusahaan, dan keduanya terlibat dalam skandal besar yang membuat perusahaan tersebut tercemar. Mas Iwan yang dulu merasa sangat aman dengan pekerjaannya kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga reputasinya hancur berantakan. Aku tidak tahu persis bagaimana dia menghadapinya, tetapi aku bisa membayangkan betapa kacau hidupnya saat itu. Untuk pertama kalinya, dia merasakan betapa pentingnya sebuah pekerjaan yang dulu dia anggap remeh. Dia yang selalu merasa tinggi hati dengan posisinya sebagai kepala keluarga dan suami yang dianggap bisa mengatur segala hal, kini harus belajar merendahkan diri dan mencari cara untuk bertahan hidup. Ketika aku mendengar tentang pemecatannya, aku tidak merasa kasihan. Aku justru merasa bahwa ini adalah awal dari karma yang seharusnya dia terima. Setelah semua yang dia lakukan, kehilangan pekerjaan adalah sedikit dari apa yang dia layak terima. Tidak lama setelah itu, kabar lain datang. Mas Iwan mulai menceritakan betapa kesulitan hidupnya. Dia menghubungi beberapa orang lama yang dulu dekat dengannya, mencoba untuk mencari pekerjaan baru, namun tampaknya usaha itu sia-sia. Orang-orang mulai menjauh darinya, tidak ingin terlibat dalam kehidupan yang penuh dengan skandal dan masalah. Mas Iwan yang dulu tampak percaya diri dan tidak pernah kekurangan apapun, kini merasa seperti orang asing yang terbuang. Siska, yang dulu selalu berada di sisinya, tiba-tiba menghilang setelah mengetahui bahwa Mas Iwan sudah tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Ternyata, hubungan mereka hanya berdasarkan kepentingan, dan ketika Mas Iwan mulai jatuh, Siska pun pergi begitu saja, meninggalkannya dalam kesendirian yang mencekam. Aku tidak bisa membayangkan betapa hancurnya Mas Iwan saat itu. Di satu sisi, aku tahu bahwa dia mungkin merasa kehilangan segalanya. Pekerjaan, status, bahkan cinta dari seorang wanita yang selama ini dia anggap akan menemani hidupnya. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa merasakan empati yang lebih dalam untuknya. Dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada dalam hidupnya, selalu menginginkan lebih dan lebih banyak. Sekarang, dia harus belajar hidup dengan kekurangannya, tanpa ada yang mengasihinya, tanpa ada yang mendukungnya. Karma datang begitu perlahan, namun begitu pasti. Kehidupan Mas Iwan semakin terpuruk. Tanpa pekerjaan dan tanpa Siska, dia mulai merasakan dampak buruk dari pengkhianatannya. Keuangan yang dulu melimpah kini seret, dan berbagai tagihan mulai menumpuk. Dia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi usia dan reputasi yang sudah tercemar membuatnya semakin sulit mendapatkan kesempatan. Teman-teman lama mulai menjauh, dan keluarga besar yang dulunya selalu memberikan dukungan mulai menjauh juga. Mereka merasa malu dengan segala tindakan Mas Iwan, yang sudah merusak tidak hanya hidupnya, tetapi juga martabat keluarga. Mereka tidak ingin terlibat lebih jauh dalam hidupnya yang penuh dengan masalah. Mas Iwan kini hanya bisa melihat betapa hancurnya hidup yang pernah dia banggakan. Namun, karma itu tidak berhenti sampai di situ. Semua kebohongan dan perbuatannya yang dulu tampaknya tidak pernah memiliki konsekuensi, kini mulai membuatnya terjebak dalam masalah yang lebih besar lagi. Mas Iwan mulai menghadapi masalah hukum setelah beberapa tagihan yang belum dibayar mulai menumpuk dan akhirnya dibawa ke pengadilan. Hutang-hutang yang dia miliki, baik dari bisnis yang gagal maupun utang pribadi, menjadi semakin besar, dan dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kehidupan yang dulu terlihat sempurna, kini berubah menjadi malam gelap yang tidak ada ujungnya. Aku tidak bisa lagi merasa kasihan padanya. Aku sudah cukup melalui segala rasa sakit yang dia buat untukku dan Din. Kami berdua sudah menjalani hidup yang lebih baik tanpa kehadirannya, dan aku lebih memilih untuk fokus pada masa depan, bukan kembali menoleh ke belakang.
Tetapi melihat Mas Iwan merasakan akibat dari perbuatannya membuatku sadar bahwa hidup ini selalu ada keseimbangan. Apa yang dia lakukan, betapapun dia berusaha menyembunyikannya, akan selalu kembali padanya dengan cara yang paling menyakitkan. Karma mungkin datang perlahan, tetapi pasti, dan kali ini, Mas Iwan merasakannya dengan sangat nyata. Sementara itu, aku dan Din semakin jauh dari masa lalu yang penuh dengan luka. Kami mulai membangun kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengukir kenangan indah bersama. Ketika aku melihat Din yang tumbuh dengan penuh cinta dan perhatian, aku tahu bahwa meskipun Mas Iwan tidak ada dalam hidup kami tidak pernah merasa kekurangan. Kami cukup dengan cinta dan kebahagiaan yang kami ciptakan sendiri. Dan bagi Mas Iwan, mungkin ini adalah harga yang harus dia bayar. Hidup tanpa cinta, tanpa dukungan, dan tanpa keluarga. Setelah serangkaian peristiwa yang mengubah hidup Mas Iwan, mulai dari kehilangan pekerjaan ditinggalkan oleh Siska, hingga terlilit hutang, sebuah kenyataan pahit lainnya datang menghampirinya. Tanpa diduga, Mas Iwan jatuh sakit dengan kondisi yang sangat serius. Dari apa yang aku dengar, dia mulai merasakan gejala-gejala aneh pada tubuhnya. Sakit kepala yang terus-menerus, demam tinggi, dan tubuh yang lemas tak berdaya. Namun, seperti kebiasaannya, Mas Iwan mencoba mengabaikan gejala-gejala itu. Dia merasa bahwa itu hanya masalah sepele yang akan hilang dengan sendirinya. Tetapi semakin lama, kondisinya semakin buruk. Akhirnya, setelah beberapa minggu bertahan dengan rasa sakit yang tak tertahankan, Mas Iwan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dari cerita yang aku dengar dari orang-orang sekitar, ketika Mas Iwan akhirnya pergi ke rumah sakit, hasil pemeriksaan dokter sangat mengejutkan. Ternyata, dia mengidap penyakit yang cukup serius, yang memerlukan perawatan intensif dan biaya yang tidak sedikit. Penyakit itu, meskipun bukan sesuatu yang mematikan secara langsung, sangat menguras energi dan kekuatan tubuhnya. Aku bisa membayangkan betapa terkejutnya dia mendengar bahwa tubuhnya yang dulu terlihat kuat kini tengah rapuh dan lemah. Mas Iwan yang dulu selalu merasa bisa mengendalikan segalanya, yang merasa mampu mengatasi semua masalah dengan cara apapun, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya tidak bisa lagi dia kendalikan. Hidupnya, yang dulu penuh dengan kebanggaan dan kemewahan, kini dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan. Semua yang dia banggakan selama ini terasa sia-sia di hadapan penyakit yang datang begitu mendalam. Namun, yang paling mengherankan adalah kenyataan bahwa, meskipun Mas Iwan dalam kondisi yang sangat buruk, tidak ada satupun anggota keluarga yang datang menjenguknya. Semua yang pernah ada untuknya, yang dulu selalu memujanya dan bergantung padanya, kini seolah menghilang begitu saja. Bahkan keluarga besarnya, yang sebelumnya sangat dekat dengannya, kini menjauh. Mereka tahu betul bagaimana Mas Iwan berubah setelah semua masalah datang. Mereka tahu betul bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang pernah dekat dengannya, termasuk aku, dan kini mereka merasa kecewa dengan segala keputusan yang pernah dia buat. Ketika kabar tentang penyakitnya sampai ke telinga keluarganya, mereka hanya mengirimkan ucapan singkat tanpa ada niat untuk menemui atau mendukungnya. Betapa pahitnya hidup Mas Iwan saat itu, dia yang pernah menjadi pusat perhatian kini hanya bisa menatap kosong langit-langit rumah sakit, tanpa ada yang menemani di sisinya. Kondisi Mas Iwan semakin buruk seiring berjalannya waktu. Dia mulai merasa kesepian yang luar biasa, rasa sakit yang terus-menerus menggerogoti tubuhnya, dan penyesalan yang semakin menggunung. Dia sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan Siska, dan kini, dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia tidak lagi punya siapa-siapa untuk memberikan dukungan. Di tengah penyakit yang menggerogoti tubuhnya, Mas Iwan sadar bahwa kebanggaannya yang dulu tidak ada artinya lagi. Semua uang, harta, dan status yang dulu dia miliki kini tak bisa membantunya sama sekali. Pada titik ini, dia mulai menyesali segala tindakan buruknya. Dia mulai merasakan betapa kosongnya hidupnya, dan bahwa kebahagiaan yang dia kejar selama ini hanyalah ilusi belaka. Mungkin, pada saat-saat inilah dia mulai menyadari betapa besar kesalahannya selama ini, memilih untuk mengkhianati keluarga dan menghancurkan hidup orang-orang yang dulu mencintainya. Aku menyadari bahwa hidupnya kini adalah cerminan dari segala kesalahan yang dia perbuat. Penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi. Mas Iwan kini harus menghadapi rasa sakit fisik yang tak terhindarkan,
sekaligus rasa sakit emosional yang jauh lebih besar, kehilangan semua yang dulu dia banggakan dan mencintai. Dalam kesendirian yang mencekam, dia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan yang dia cari dengan cara yang salah kini hanya meninggalkan kehampaan yang sangat dalam. Mungkin pada saat itulah dia sadar bahwa kehilangan semuanya bukanlah harga yang pantas untuk dibayar demi kebahagiaan sesaat yang didapatkan melalui pengkhianatan. Hidupku yang selama ini dihantui oleh bayang-bayang kesakitan akibat pengkhianatan Mas Iwan akhirnya mulai menemukan titik terang setelah berbulan-bulan berlalu. Aku mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya berhenti pada luka yang ditinggalkan oleh orang lain. Meski perjalanan itu penuh dengan air mata dan penderitaan, aku harus melangkah ke depan demi Din, demi masa depan kami yang lebih baik. Proses penyembuhan itu panjang, tetapi akhirnya aku bisa berdamai dengan masa lalu, dan aku memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidupku. Disinilah Ardi datang. Kami bertemu secara kebetulan ketika aku memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di kota yang lebih besar. Aku merasa sudah saatnya untuk meraih kemerdekaan finansial, untuk tidak lagi bergantung pada siapapun, dan untuk membangun kembali hidup kami yang hancur. Ardi adalah seorang pengusaha muda yang sukses, namun sangat berbeda dari orang-orang yang pernah aku temui sebelumnya. Dia memiliki sifat yang sangat rendah hati, jauh dari kesan sombong dan arogan yang sering aku temui pada orang-orang kaya. Bahkan, pertama kali kami berbicara, dia tidak pernah sekalipun menyebutkan tentang kekayaannya. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada kisah hidupku, pada bagaimana aku berjuang menjadi ibu tunggal yang berusaha membesarkan anak dengan penuh kasih sayang meskipun kehidupan tidak selalu berpihak padaku. Ardi tidak hanya membuatku merasa nyaman dengan dirinya, tetapi dia juga menunjukkan perhatian yang sangat tulus kepada Din. Aku melihat bagaimana mata Ardi berbinar setiap kali dia berbicara tentang masa depan dan bagaimana dia ingin membantuku membesarkan Din. Bukan sekadar obrolan kosong, tapi aku merasakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya datang dari hati yang benar-benar peduli. Dia menerima Din seutuhnya, tanpa ada keraguan atau ketidakpastian. Hal ini membuatku merasa aman, sesuatu yang sangat aku butuhkan setelah sekian lama merasa dikhianati dan terluka oleh Mas Iwan. Dalam diri Ardi, aku merasa ada sosok yang mampu menjadi pelindung bagi Din dan aku, seseorang yang akan mendampingi kami tanpa syarat, tanpa melihat masa lalu kami yang penuh dengan kepedihan. Namun, meskipun aku merasa begitu nyaman dan mulai jatuh hati pada Ardi, aku juga tidak bisa menepis keraguan dalam diriku. Aku masih merasa takut jika aku membuka hati lagi, takut jika aku salah memilih dan harus melalui luka yang sama. Aku tidak ingin sejarah terulang. Aku tidak ingin menjadi korban lagi. Namun, Ardi dengan sabar meyakinkanku bahwa dia tidak seperti Mas Iwan. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku atau menyakiti Din. Dalam setiap interaksi kami, aku mulai merasakan ketulusan yang mendalam dalam dirinya. Ardi bukanlah seseorang yang hanya datang dan pergi dalam hidupku. Dia menunjukkan bahwa dia siap untuk berkomitmen dan berusaha untuk menjadi bagian penting dari kehidupan kami. Seiring berjalannya waktu, Ardi semakin menunjukkan sisi baiknya. Dia menjadi sosok yang sangat bertanggung jawab, penuh perhatian, dan sangat menghargai aku sebagai ibu yang telah berjuang keras untuk keluargaku. Kami mulai menghabiskan waktu bersama lebih sering, berbagi cerita, dan saling mengenal lebih dalam. Aku mulai merasakan bahwa mungkin inilah yang dinamakan kebahagiaan sejati, yang tidak harus datang dengan kemewahan atau kekayaan, tetapi dengan rasa saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Ardi memberi aku ruang untuk membuka hatiku perlahan, tanpa memaksaku untuk terburu-buru. Dia tahu betul betapa besar rasa sakit yang pernah aku alami, dan dia tidak pernah mencoba menggantikan tempat Mas Iwan dalam hidup kami, tetapi lebih kepada menjadi pendamping yang bisa memberikan dukungan yang aku butuhkan. Hidupku yang dulu penuh dengan kesendirian dan kepedihan, kini mulai terasa lebih penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Din dan Ardi sering menghabiskan waktu bersama, dan setiap kali melihat mereka, hatiku terasa tenang. Ardi mengajarkan Din banyak hal, dari cara bermain sepak bola hingga bagaimana menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Aku bisa melihat bagaimana Din merasa dihargai dan diterima dengan sepenuh hati oleh Ardi. Semua kekhawatiran yang dulu membelengguku mulai menghilang, digantikan oleh rasa nyaman yang perlahan tumbuh. Aku tidak tahu kemana kehidupan ini akan membawa kami, tetapi yang pasti, aku merasa lebih kuat dan lebih percaya diri sekarang. Aku tahu bahwa bersama Ardi dan Din,
Aku bisa membangun masa depan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Ardi mungkin tidak bisa menghapus kenangan buruk tentang Mas Iwan, tetapi dia membantuku untuk melihat bahwa hidup ini masih penuh dengan kemungkinan baru, bahwa ada harapan meskipun aku pernah terluka. Dengan Ardi di sisiku, aku merasa bahwa masa depan yang cerah sedang menanti kami. Dia bukan hanya seorang pria yang datang untuk mengisi kekosongan hidupku, tetapi dia adalah teman, pendamping, dan sosok yang akan selalu ada untuk aku dan Din. Hari itu, langit tampak begitu cerah. Udara sejuk menembus jendela ruang tamu kecil kami, menyapu pelan rambut Din yang kini tumbuh sehat dan penuh semangat. Dia sedang duduk bersama Ardi, bermain teka-teki sambil tertawa-tawa kecil. Suara mereka memenuhi rumah ini dengan kehangatan yang selama ini aku rindukan, kehangatan yang dulu nyaris hilang dalam badai pengkhianatan. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka dengan hati yang penuh syukur. Butuh waktu lama bagiku untuk sampai di titik ini. Setelah luka, setelah perceraian, setelah kehilangan dan pengkhianatan, akhirnya aku bisa tersenyum tanpa menyimpan luka dalam diam. Aku bisa tertawa tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Ardi melirik ke arahku dan tersenyum. Bunda Din, sini gabung. Kita butuh satu orang pintar lagi buat pecahin teka-teki ini, candanya. Aku tertawa kecil, berjalan menghampiri mereka. Kalau kalah, jangan salahin aku ya, ucapku sambil duduk di samping Din. Dia langsung memelukku dan mencium pipiku. Mama, kamu pahlawanku, katanya polos. Kalimat itu membuat air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena haru. Anak ini adalah alasanku bertahan. Dia alasan aku tidak menyerah saat dunia rasanya ingin menghancurkanku. Dan kini, dia hidup dalam cinta, bukan dari keluarga yang sempurna, tapi dari cinta yang tulus dan penuh penerimaan. Beberapa hari yang lalu, aku menerima kabar bahwa Mas Iwan pindah ke kampung halaman ibunya meski keluarganya sudah tidak ada yang mau menerimanya lagi. Kondisinya semakin memburuk, baik secara kesehatan maupun finansial. Aku tidak menaruh dendam padanya. Tidak lagi, karena aku tahu, dendam hanya akan menyeretku kembali ke dalam luka. Biarlah masa lalu menjadi pelajaran, bukan beban. Aku sudah memaafkannya dalam diam, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Malam itu, setelah Din tidur, Ardi menggenggam tanganku erat. Din, aku tahu kamu pernah terluka. Tapi jika kamu mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin menjadi orang yang bisa kamu andalkan, setiap saat. Aku menatap matanya, mata yang penuh kejujuran. Ardi, bisikku. Aku sudah terlalu lama hidup dalam rasa takut. Tapi bersamamu, aku ingin belajar percaya lagi. Bukan hanya karena kamu baik padaku, tapi karena kamu tulus mencintai Din seperti anakmu sendiri. Kami saling menggenggam tangan, tak perlu kata-kata lain. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang. Seolah alam pun turut merestui awal baru kami. Karena hidup, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang menyakiti kita, tapi tentang siapa yang tetap bertahan, tetap mencintai, dan tetap berjalan bersamamu, meski kamu pernah hancur. Dan aku, Dinda, bukan lagi wanita yang dulu. Kini aku adalah ibu yang kuat, perempuan yang utuh, dan perempuan yang tahu bahwa cinta sejati tak pernah datang dari pengkhianatan, melainkan dari keberanian untuk memulai lagi.